orang makan ikan tuna sashimi yang harganya mahal, apakah berpikir ini dari mana, bagaimana proses, dan ada perbudakan ataupun pelanggaran ikan itu nyuri atau tidak? Nama saya Zainuddin dari Desa Demangharjo, Kabupaten Tegal. Di desa saya sendiri kebanyakan memang pekerja pelaut, entah ada yang lokal dan ada yang dibanyakan luar negeri. Karena berdasarkan pendapatan untuk bekerja di kapal lokal sangat kurang dalam penghasilan, jadi lebih baik saya mencoba untuk bekerja di luar negeri. Saya berangkat bareng dari Pemalang itu ada 5 orang. Kita bekerja kan di satu kapal 15 orang. Kenapa yang kalau setiap ngisi umpan itu orang Indonesia yang suruh bekerja, bukan orang lain. Jam istirahat saya tidak dikasih makan. Saya tanya, maaf, di sini saya bekerja, saya juga pengen waktu istirahat. Lihat yang lain tuh pada makan dan istirahat, tolong saya minta istirahat dan makan. Terus itu saya ngamuk, saya tendang pintunya. Bosnya datang, saya tanya, saya minta pertanggungjawaban dari Anda. Anda memperkerjakan saya, berarti harus Anda berhak memberi makan saya. Ini jelas-jelas ini perbudakan, pemerasan. Tapi pemerintah tidak ada. Selama ini pemerintah siapa yang mau bertanggung jawab tentang ABK? Tidak ada yang jawab. Kerja itu jam 12 siang sampai jam 4 sampai jam 5 lah itu baru selesai. Terus itu cari ikan tuna, ikan marlin, ikan hiu, tapi hiunya itu siripnya diambil, bajunya dibuang. Apapun ikannya pasti dibabat habis. Terus kadang-kadang waktu yang mau nyandar itu hiu, sirip, badan nggak dibuang, soalnya mau sandar. Pendapatan hiunya itu banyak, sampai berapa ton itu. Kerjanya itu sampai minimalnya itu jam 6 pagi, jadi 12 jam itu belum dengan packing. Ya sekitar 15 sampai 18 jam itu. Itu berlangsung cukup lama ya untuk cumi itu karena memang pas musimnya. Tapi di hari berikutnya mulailah mencari ikan dengan jaring kan, dengan jaring. Itu tidak berlangsung lama, cuma 1 minggu. Kemudian mungkin dapat informasi dari kapal yang beroperasi. Ini cumi lagi banyak. Akhirnya beroperasilah cumi. Tidak bisa itu yang namanya troll itu bertahan lama, itu nggak bisa. Padahal di situ udah dijelaskan di PKL kita itu kapalnya kapal troll, kapal jaring. Jadi sang kapten itu memberikan sebuah kalimat bahwasanya kalian boleh istirahat ketika kalian itu sudah benar-benar tidak bisa jalan dan tangan kalian sudah tidak bisa bekerja. Itu statementnya seperti itu. Jadi sakit pun ya tetap aja suruh bekerja. Sama aja kita kerja rodi lah, masih kerja rodi itu di kapal. Terburuknya lagi adalah di kapal sebelah yang 355, Hanrong 355, ketika terjadi kematian sebanyak 3 orang. Disebabkan oleh makan yang expired, itu dijelaskan oleh dokternya, makan yang expired, kemudian minum air yang tidak layak minum. Itu kemudian dengan dalam jangka waktu yang lama, hampir 6 bulan kita itu minum dengan air embun yang keluar dari AC, bayangkan. Itu kita buat untuk masak, untuk minum, untuk mandi. Karena apa? Kita ABK dari Indonesia dan Filipina itu dibatasi untuk pemakaian air bersih. Nah, kemudian selang 2 bulan, 1,5 bulan dia meninggal lagi tuh. Singkat ceritanya sama seperti itu, dibawa ke rumah sakit ketika sudah parah, sudah pingsan, sudah step di kapal, sudah sampai keluar busa. Ketika meninggal itu, si kapten kapal itu enak sekali ngomong dengan bahasanya dia. Gak apa-apa meninggal, yang penting keluarganya itu dapat uang dari kami, seperti itu. Berapa harga nyawa yang bisa terbayarkan gitu loh dengan uang itu.
Hanya menangani kasus ya paling 1 orang, 2 orang itu. Dan kita melihat setiap kasus yang kita temui di laut lepas, setiap kasus yang kita temui di pelabuhan, kita melihat ada kondisi sosial yang selama ini diabaikan dan mungkin belum terlihat ya, yaitu tentang bagaimana kondisi kerja di atas kapal. Dan kita melihat banyak ABK dari Indonesia yang menjadi korban. Ini yang membuat kita melihat sebenarnya ada sebuah keterhubungan antara praktek-praktek illegal fishing dan juga perbudakan di laut. Sejak itu kita mulai melihat ini ternyata bukan persoalan hanya di satu negara, tapi ini terkait dengan sebuah kejahatan yang terorganisir, sebuah kejahatan yang sangat sistematis dilakukan oleh banyak aktor di berbagai negara. Kapal Spanyol. Yang harus dilakukan adalah penertiban ya, penertiban terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai izin penempatan. Itu paling penting tuh. Karena kalau tidak dilakukan penertiban, ini semuanya jumlahnya ratusan deh. Satu perusahaan katakanlah bisa menempatkan 1.000 orang aja, itu udah ratusan ribu orang. Jadi kalau ini tidak ditegakkan, maka perusahaan-perusahaan ini tetap melakukan perekrutan. Jadi ini dianggapnya seperti legal, negara nggak bisa ngapa-ngapain, ini kan bahaya itu. Dia tidak bisa melindungi warganya, tidak juga bisa melakukan pencegahan, terus kemudian ketika ada persoalan tidak bisa menegakkan hukum. Wah ini bahaya ini negara ini kalau seperti ini. Berkabur. Nini,